dulu petani menggunakan pupuk alami yang berasal dari daun-daunan dan kotoran hewan. Jenis pupuk ini mengandung mikroba yang berguna untuk mengurai tanah dan menyediakan nutrisi untuk tanaman. Seiring dengan meningkatnya permintaan hasil pertanian, manusia terus berinovasi menciptakan pupuk kimia yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Penggunaan pupuk organik pun semakin tergantikan dengan pupuk kimia. Padahal untuk jangka waktu panjang, pupuk kimia bisa menimbulkan dampak negatif. Penumpukan residu pupuk kimia menyebabkan tanah sulit terurai. Akibatnya tanah mengeras dan tanaman sulit menyerap air dan nutrisi dari tanah. Disinilah peran pupuk hayati yang dapat menghidupkan kembali ekosistem dalam tanah. Sebelum menanam, tanah perlu disiram pupuk hayati terlebih dahulu ya. Takarannya cukup dengan 200 ml pupuk hayati dicampur dengan 20 liter air. Kemudian siram ke tanah. Pupuk hayati ini mengandung 2 asam organik esensial yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, meningkatkan antibodi tanaman terhadap risiko hama dan cuaca. Untuk tanaman sawi dan brokoli, penyemprotan ulang pupuk hayati dilakukan saat usianya sudah 1 minggu. Selanjutnya siram secara berkala 1 bulan sekali hingga masa panen. Biasanya tanaman kol bisa dipanen saat usia 3 bulan. Tapi dengan penggunaan pupuk hayati yang dikombinasikan dengan pupuk kandang, bisa mempercepat masa panen menjadi 2 bulan saja. Mantap! Tuh, lihat hasil panennya. Kolnya besar-besar kan? Coba lihat nih, perbandingan besarnya dengan kebun kol yang tidak memakai pupuk hayati. Kita tanya profesor saja yuk, kayak gimana sih ciri-ciri tanah yang subur itu? Profesor, seperti apa sih Prof tanah yang subur itu? Oh, tanah yang subur itu mengandung miliaran mikroorganisme. Jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Selain itu, ciri-ciri tanah yang subur adalah berwarna coklat atau hitam yang mengindikasikan adanya kandungan karbon. Beragam makhluk hidup tersebut berperan dalam pembentukan kesuburan tanah karena fungsinya sebagai pendorong serapan hara. Pohon berperan sebagai pelindung mikroorganisme dari sinar matahari dan memberikan tempat berkembang biak di sekitar akar tanaman. Timbal baliknya, keberadaan mikroorganisme adalah sebagai penyedia nutrisi untuk pertumbuhan tanaman.